jelajah candi, kita sekarang ke Candi Gunung Wukir. Dan Candi Gunung Wukir ini menurut saya merupakan sebuah candi yang menarik karena dahulu ditemukan prasasti Canggal yang menceritakan tentang kerajaan Medang atau Mataram klasik pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Candi Gunung Wukir ini berada di desa Canggal, Kadiluwih, Kecamatan Salem, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, untuk mencapai candi, kita harus melewati jalan setapak ini, teman-teman. Teman-teman, dari desa Canggal menuju Candi Gunung Wukir, jaraknya lebih kurang 300 meter dan harus melewati jalan setapak seperti ini. Tetapi pemandangannya, teman-teman, menurut saya sangat indah, evergreen. Kita juga akan melewati sungai kecil dan ada jembatan menuju ke sana. Di sebelah sana itu ada kotak berisi air, katanya dulu air suci sebelum naik ke candi. Seperti di Candi Gunung Sari, kita harus mendaki gunung melintasi lembah. Banyak sekali sekarang pohon bambu, namun justru menurut saya menambah indah pemandangan sepanjang jalan menuju ke Candi Gunung Wukir. Ini tanahnya tanah liat ya, teman-teman. Jadi kalau pas musim hujan agak slippery, agak licin. Kalau Anda satu saat berkesempatan ke sini pada saat musim hujan, maka berhati-hatilah saat mendaki. Nah, kita sudah sampai di Candi Gunung Wukir, teman-teman. Tidak terlalu jauh kan? Tidak seperti Candi Gunung Sari yang tinggi. Teman-teman, Candi Gunung Wukir ini keadaannya masih memprihatinkan ya, karena masih berupa runtuhan. Dan di sini ditemukan candi utama dengan 3 buah candi perwara di hadapannya. Inilah 3 candi perwara yang menghadap ke arah barat, ke candi utama. Pada candi perwara paling kiri terdapat Yoni, namun lingganya sudah tidak ada. Nah, teman-teman, kemudian ini candi perwara yang paling tengah terdapat patung Nandi sebagai Bhakta Siwa, murid Siwa sekaligus penjaga Siwa. Langgam arcanya menunjukkan masa yang tua atau kuno. Kemudian teman-teman, kita menuju ke perwara yang paling akhir, yang ketiga. Dulu dikatakan di sini juga ada Yoninya. Ada banyak batuan lepas yang disusun di sekeliling candi Gunung Wukir ini, teman-teman. Ada yang berbentuk seperti lumpang. Kemudian semuanya masih ditata untuk menemukan teman-temannya yang lain. Nah, masih ada banyak yang kurang kalau kita mau rekonstruksi batunya ini. Kalau disusun lagi mungkin ya belum cukup, karena masih banyak yang hilang, teman. Sekarang situasinya sudah agak berbeda, sudah ditanami bunga-bungaan. Pada waktu saya pertama kesini belum ada seperti ini, teman-teman. Kita sekarang menuju ke candi utama. Di tengah-tengah candi utama itu masih bisa terlihat ada Yoni, dan dulu di sana ada Shiwalingga yang sangat besar yang dibangun oleh Raja Sanjaya, raja terkenal dari era Medang atau Mataram kuno. Cantik sekali. Ini motif di Candi Gunung Wukir ya, teman-teman. Ada kepala kala,
apakah ini dulu di pintu masuk atau di kemuncak candi. Tetapi menurut saya hiasan ini pun khas kalau dibandingkan dengan candi-candi lain di sekitar Candi Gunung Wukir ini. Gaya stilistik sulur-sulurnya ini menurut saya begitu cantik. Teman-teman, saat ini sedang hujan rintik-rintik, drizzle atau gerimis, dan saya berada di sebelah utara Yoni Utama. Nah, hujan rintik-rintiknya menambah keindahan dan kesyahduan tempat ini. Teman-teman, dikatakan bahwa para pelaku spiritual dan beberapa umat Hindu dari Bali, mungkin juga umat Hindu Bali yang tinggal di Jawa, atau mungkin juga yang Tirtayatra dari Bali sering bersembahyang di tempat ini. Itu Om ada Namah Shivaya. arcanagaraja yang patah, sudah kehilangan Om Namah kepalanya, namun Shivaya. masih terlihat indah. Menurut cerita orang, di sudut-sudut tempat ini, teman-teman, itu hawa atau suasana gaibnya begitu kuat, taksunya kuat, terutama juga di dalam Yoni atau di dalam lingga utama. Ini angker, masih dingin. Sangat indah teman-teman pada waktu hujan berada di Candi Gunung Wukir ini. Buktikan sendiri teman-teman, silakan datang ke sini untuk membuktikan. Di sebelah sini ada Yoni dengan kepala singa yang begitu hidup, cantik sekali ya. Kemudian di tengah, bentuknya luar biasa untuk menancapkan lingga. Ini dulu katanya ada di perwara bagian paling kanan. Teman-teman, di Candi Gunung Wukir ini terdapat prasasti yang ditulis pada stela batu dengan menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta dengan angka tahun 732 Masehi tentang seorang raja yang bernama Sanjaya sebagai penguasa universal dari kerajaan Mataram kuno. Teman-teman, menurut para sejarawan, prasasti Canggal dianggap sangat istimewa. Mengapa? Karena ia menjadi prasasti tertua yang mencantumkan angka tahun. Kemudian keistimewaan kedua, lewat inskripsi panjang di prasasti batu tersebut, terkuak kisah awal mula Raja Sanjaya yang mendirikan kerajaan Medang di bumi Mataram. Wah, ini sangat-sangat menarik teman-teman. Terjemahan prasasti Canggal dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 654 Saka, 732 Masehi, yang ditandai dengan kondisi lahir batin yang sesuai dengan aturan Weda, pada bulan Kartika, hari Senin, pada terang purnama ke-13, Naksatra Badra dan Lagna Kumbha yang disebut dengan Stirangga, Raja Sanjaya yang termasyur, penyebar kedamaian, mendirikan di atas bukit lingga yang teristimewa. Semoga Shiva yang bagai matahari pada dunia yang gelap ini, dengan bulan sebagai mahkota di rambutnya yang kusut, diwarnai oleh gelombang sungai Gangga yang berkalung ular dan badannya bersinar cemerlang, sebagai Raja Cahaya yang dipuja oleh dewa-dewa dengan tangan yang berbentuk kapal, berikanlah kami kebahagiaan. Semoga dua teratai yang sempurna, bagai kaki si mata ketiga Shiva, yang selalu dipuji oleh resi-resi yang berlutut dengan hormat, meminta keselamatan di swarga, yang dicium oleh dewa-dewa, seperti Indra dan lainnya dengan menundukkan mahkotanya, seperti lebah mencium bunga teratai. Kakinya bersilau oleh cahaya yang keluar dari kuku kakinya. Jari kakinya seperti daun teratai berwarna tembaga. Berikanlah kami keselamatan abadi. Semoga yang bermata tiga, Shiva, Raja semua makhluk yang berambut kusut dan dihiasi dengan bulan sabit, sebagai gudang keagungan dan kehebatan dan sumber kegemilangan, selalu mengagumkan para yogi,
Sang pemelihara dunia yang penuh kasih dan tanpa egois, lindungilah kami. Semoga Siwa yang lahir dari dirinya sendiri dan sebagai guru dunia yang berbadan emas dan rambut kusutnya seperti api membakar kecacatannya, pencipta undang-undang dunia yang terpasang di buku Veda, sumber agama, kemakmuran dunia dan idaman, yang berkaki bagaikan teratai dan dipuja oleh seluruh dewa sebagai raja para yogi dan dihormati oleh para resi, berikanlah kami penghasilan. Semoga suami Dewi Sri Batara Wisnu yang rupanya kelihatan marah merengut dari jauh sebagai dewi kekayaan yang berstanakan di atas air, matanya seperti bunga teratai merah yang dipuja oleh dewa-dewa untuk melindungi mereka, berikanlah kemakmuran. Ada pulau yang istimewa bernama Jawa yang tidak ada bandingannya, yang berlimpah dengan biji padi-padian seperti beras dan lain-lain, yang penuh dengan tambang emas yang didapat oleh dewa-dewa. Ada tempat yang luar biasa, tempat Siwa menjaga kesejahteraan rakyat, yang disumbangkan oleh keluarga yang menetap di sana dari desa yang terkenal dengan nama Kunjara Kunja. Di tanah mulia itu yang bernama Jawa, ada Raja Agung bernama Sana yang sangat terkenal, yang memerintah dengan jalan yang benar, yaitu dengan perdamaian, seperti ayah sebagai penjaga anak dari awal kelahiran. Dia menundukkan musuh dan melindungi dunia dengan keadilan seperti Manu. Dalam situasi ini, Raja Sana yang menguasai ratu kerajaan, dalam perjalanan waktu dan dalam urutannya, beliau menikmati kebahagiaan yang tergabung oleh keluarganya. Lalu dunia ini memisahkan dari dirinya dan berkeliaran dengan duka karena terpisah dari penguasanya. Dia yang naik dan menggantikannya, penuh dengan keahlian dan sangat terpuji, bagaikan gunung Sineru. Dia berwarna terang bagaikan cairan emas atau kilauan api. Dia bertangan panjang, berpaha besar, dan berkepala tegak, yang di dunia ini berposisi sangat tinggi dengan kemuliaan agung dibandingkan penguasa lainnya, seperti gunung-gunung dibandingkan dengan kemegahan Sineru. Putra Ratu Sanaha adalah raja yang termasyur bernama Sanjaya, yang dihormati oleh majelis pelajar yang mengerti ilmu sastra, yang mempunyai kualitas keberanian, yang seperti ragu menaklukkan daerah luas, bagaikan matahari kemegahan dan kemuliaan namanya, terkenal di seluruh penjuru dunia, dan sekarang memerintah dengan adil. Sewaktu beliau memerintah dunia, penduduk dapat tidur di pinggir jalan tanpa takut oleh pencuri atau yang lainnya. Orang yang terkenal selalu mencari kelimpahan ketiga tujuan hidup, yaitu agama, kekayaan duniawi, dan objek keinginan. Zaman Kali Yuga yang menyedihkan ini pun tiada lagi.